Coba tebak, posisi lambung kita ada di mana ya? Kalau menurutmu ada di bagian bawah sini, kamu salah. Yang bener tuh, ada di sela-sela tulang rusuk sebelah sini. Kapasitas lambung kita ternyata lumayan gede loh. Bagian tubuh ini bisa menampung hingga setengah galon air, atau kurang lebih sebotol minuman soda ukuran besar. Untuk makanan padat, kapasitasnya memang sulit diprediksi. Dan kemungkinan besar, kita nggak akan kuat melahap satu kalkun sekaligus. Tapi kalau ayam ukuran sedang, mungkin masih muat sih. Menurut para ilmuwan, usus buntu kita lama-lama bisa menghilang. Dan kita nggak tahu pasti fungsi aslinya. Tapi sebagian ilmuwan mengklaim, usus buntu telah membantu manusia purba mencerna kulit pohon. Dan manusia modern seperti kita nggak makan kulit pohon. Jadi usus buntu sudah nggak diperlukan lagi. Kemungkinannya sih, organ ini bisa menghilang tanpa menimbulkan efek berarti. Selain usus buntu, gigi bungsu kita juga nggak berfungsi lagi. Gigi ini pernah dipakai oleh manusia purba sebagai geraham cadangan setelah gigi mereka tanggal. Tapi di zaman now, kita harus pergi ke dokter untuk mencabutnya. Lagi pula, kita masih bisa bertahan hidup walau tanpa usus buntu, lambung, dan cuma punya satu ginjal atau satu paru-paru. Wah, bisa gitu ya. Hati kita berfungsi seperti bodyguard. Organ ini mampu melindungi tubuh kita dari racun dan zat asing yang membahayakan. Bodyguard tangguh ini juga bisa beregenerasi. Peranannya sangat penting dan tanggung jawabnya banyak. Ia mampu menjalankan 500 fungsi berbeda dan hampir 10%-nya terdiri dari lemak. Hati juga bisa numbuh lagi loh. Meski setengah bagiannya udah hilang, organ ini akan beregenerasi ke ukuran semula. Jantung kita rata-rata berukuran satu kepalan tangan. Organ ini bisa berdetak sampai 115.000 kali dan memompa 2.000 galon darah setiap hari. Paru-paru kanan lebih besar dari paru-paru kiri karena di situ juga ada jantung. Dalam seharinya, kita menghirup berbagai jenis debu, termasuk juga 700.000 serpihan kulit. Lambung adalah bentuk pertahanan paling penting dalam sistem kekebalan tubuh. Asam kloridanya mampu memusnahkan racun, virus, dan bakteri berbahaya yang masuk ke lambung bersama makanan. Bahkan zat ini bisa mencerna lambung kita loh. Tapi untungnya, ada selaput lendir yang berfungsi sebagai pelindung. Mandi air hangat bisa ngebakar kalori sebanyak jalan kaki setengah jam. Saat berdiri, kita ngebakar 100 sampai 200 kalori. Tapi saat duduk, angkanya berkisar dari 60 sampai 130 kalori, tergantung pada tinggi badan, berat badan, jenis kelamin, dan usia. Setelah digigit nyamuk, tubuh kita akan bengkak dan gatal-gatal. Nyamuk udah ngerusak kulit kita dengan membuat gigitan. Sistem imun kita menganggap air liur nyamuk sebagai benda asing. Lalu, sistem imun mulai ngasih reaksi khusus untuk mengusir benda asing ini dari tubuh. Selanjutnya, sistem imun memproduksi histamin untuk mempercepat aliran darah di sekitar area gigitan. Makanya terbentuk bengkak. Histamin juga mengirim sinyal ke saraf terdekat agar bekas gigitan terasa gatal. Rasa makanan di atas pesawat kemungkinan besar nggak akan sama kayak di darat. Di atas sana, indera pengecap kita berkurang sampai 30% karena pengaruh udara kering dan tekanan kabin. Apalagi kalau makanannya terasa asin atau manis. Kita nggak akan bisa ngerasain makanan tanpa air liur. Kuncup pengecap kita memang punya kemoreseptor yang mampu mendeteksi rasa, tapi di situ harus ada zat cair agar molekulnya mengikat rasa. Kita juga nggak bisa ngerasain makanan yang nggak larut oleh air liur. Hidangan penutup selalu muat dimasukin ke mulut meski kita udah makan banyak salad, sup, atau daging. Tubuh juga perlu variasi rasa setelah banyak mengasup makanan gurih. Makanya saat ada hidangan manis seperti es krim, kue, atau coklat, otak kita jadi bersemangat. Dan untuk mendapatkan kenikmatan itu, sinyal rasa kenyang jadi teralihkan. Tapi nggak apa-apa, perut kita bisa fleksibel kok. Gula juga bisa membantunya lebih rileks agar perut kita lebih melar. Asik, bisa lanjut makan nih. Lidah termasuk otot yang paling kuat di tubuh kita loh. Organ ini punya lebih dari 10.000 kuncup pengecap yang dipenuhi dengan bulu mikroskopik. Bulu ini berfungsi untuk ngerasain makanan.
ngebedain rasa dan mengirim informasi ke otak untuk memulai proses pencernaan. Semua tonjolan kecil pada lidah ngebentuk pola khusus. Makanya, para ahli menyatakan, pola lidah punya keunikan tersendiri seperti sidik jari. Lidah kita nggak punya penyekat untuk mengecap rasa pahit, manis, asam, maupun asin. Ke-8.000 kuncup pengecap di lidah, langit-langit mulut, atau kerongkongan kita bisa mendeteksi semua rasa. Bagi sebagian orang, rasa daun ketumbar mirip kayak sabun karena tanaman itu mengandung bahan kimia yang dipakai untuk bikin sabun. Tapi cuma 4-14% populasi manusia yang memiliki gen khusus untuk mendeteksi rasa ini. Otot masseter adalah otot terkuat di tubuh kita berdasarkan beratnya. Masseter dan otot lain pada rahang bisa mengatupkan gigi dengan kekuatan 90 kg pada geraham dan 25 kg di gigi seri. Tulang belakang kita juga bisa mengingat loh. Ia bisa hafal sama postur tubuh kita dan posisinya sulit banget dibenerin. Mekanisme merinding berasal dari manusia purba yang hidup di zaman dulu. Bulu tubuh mereka akan berdiri agar perawakan mereka kelihatan lebih besar dan nyermin bagi musuh. Dengan alasan yang sama, kucing juga akan mendesis dan ngebungkukin punggungnya. Mulut manusia emang unik banget. Nggak akan ada dua set gigi yang identik sekalipun pada kembar identik. Bentuk gigi kita dipengaruhi oleh cara kita menggunakan rahang. Kebiasaan kecil di masa lalu seperti menggigit bibir juga bisa mempengaruhi formasi dan keunikan gigi kita. Kamu suka merhatiin nggak sih kalau bekas lipstik pada lap dan cermin selalu kelihatan beda? Hayo, bekas lipstik siapa tuh? Studi menunjukkan bibir kita punya keunikan dan ini nggak dipengaruhi gender. Rahang bawah adalah satu-satunya tulang tengkorak yang nggak nempel di tulang lain. Tulang ini nempel ke jaringan dan otot penghubung, sehingga bisa bergerak bebas ke segala arah. Tubuh kita cuma punya sekitar 43% sel asli, dan lebih dari 50% sisanya berupa mikroorganisme yang kebanyakan hidup di lambung. Meski sel tubuh kita lebih sedikit dari mikroba, jumlah rata-ratanya sekitar 100 triliun sel. Wah, banyak banget ya. Berarti jumlah gen di dalam tubuh kita nggak sampai setengahnya, dan total gen mikrobanya sekitar 2-20 juta. Tinggi badan, bentuk tubuh, dan warna kulit kita sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal nenek moyang kita. Tapi kita bisa beradaptasi dengan kondisi baru bahkan selama masa hidup kita. Saat pindah dari dataran rendah ke area pegunungan, tubuh kita akan menghasilkan lebih banyak sel darah merah untuk mengimbangi minimnya kadar oksigen. Dan saat pindah dari tempat beriklim dingin ke tempat panas, kulit kita akan semakin gelap sebagai bentuk adaptasi. Masa hidup kita sudah terprogram di dalam sel tubuh. Sel terus beregenerasi dan membelah, tapi di dalamnya terdapat pengatur waktu internal yang akhirnya bisa berhenti. Sebagian sel juga lebih cepat menghentikan produksinya. Umumnya, sel berhenti membelah saat kita berumur 100 tahun, kalaupun umurnya sampai segitu. Jadi, kalau kita tahu cara menghentikan timer di dalam sel, manusia akan bisa hidup abadi bersama keturunannya. Lidah kita punya kumpulan sel sensorik dan kuncup pengecap di dekat permukaan lidah nggak berumur panjang. Makanya saat lidah kita kepanasan, kita cuma perlu nunggu sebentar untuk bisa ngerasain makanan lagi. Ujung jari kita memang udah sensitif, tapi masih kalah ratusan kali lipat dari bibir. Haha, bibir lagi, bibir lagi.